Yang menarik kan Umar bin Abdul Aziz itu begitu sederhana, tapi juga begitu rendah hati, bayangkan, dan kemudian beliau begitu telaten. Telaten itu dalam arti Umar bin Abdul Aziz kan pernah ini pun jadi pemimpin, ada kemusyrikan, ada segala macam, hancurin aja. Namun beliau mengatakan enggak lah, dulu khamr juga enggak langsung diharamkan. Jadi ada tadarruj ya, bagaimana ada berangsur-angsurnya satu kebijakan. Dan di negara kita kan penting ya, karena buat Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin, adalah pelayan bagi yang dipimpin. Satu elemen penting ya, jadikan tokoh-tokoh seperti ini itu menjadi kesadaran bersama masyarakat. Sehingga tadi kasusnya ketika tahun depan kita memilih pemimpin, ya standar milih pemimpinnya jangan pemimpin yang seperti itu, minimal pemimpin yang punya karakter-karakter, minimal mereka sudah selesai dengan dirinya gitu ya, tidak kemudian attach dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai karakter kepemimpinan dalam Islam. Ya, kita tahu sebentar lagi kita akan negara ini akan mengadakan pemilu atau pemilihan umum yang memilih legislatif maupun calon pemimpin puncak atau presiden. Nah, di samping itu juga tidak sedikit dari pejabat maupun birokrat kita yang banyak melakukan flexing atau pamer harta, pamer jabatan dan sejenisnya. Yang terbaru misalkan kasus Pak Rafael yang bekerja di Kemenq, yang anaknya menggunakan Rubicon dan ya flexing dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap David. Nah, kita akan membahas ini khususnya ya bagaimana sih karakter pemimpin sahabat Nabi yang bernama Umar Abdul Aziz. Saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini semua tadi, fenomena tadi itu, ada yang flexing, ada yang pemimpin kita yang banyak yang korupsi juga gitu. Ya memang peristiwa David ya yang sampai hari ini masih koma gara-gara dipukuli oleh Mario yang tidak ada yang kebetulan, saya kira Mas Rifki, kebetulan anak dari seorang pejabat eselon 3 di Dirjen Pajak itu kayak semacam memantik kesadaran kita ya bahwa gaya hidup mewah ya, bahkan itu dipamerkan oleh pejabat-pejabat kita kok akhirnya dapat momentum untuk dievaluasi ya. Sampai kemudian Menteri Keuangan sendiri Bu Sri Mulyani memerintahkan secara tegas nggak boleh lagi para pejabat yang mestinya menampilkan hidup yang lebih sederhana itu malah bukan melayani rakyat tapi kemudian dalam tanda petik yang melayani dirinya sendiri, hidup bermewah-mewah yang sesungguhnya tidak sejalan atau dan tidak apa ya, secara akuntansi tidak sama ya, saya kira jomplang dengan gaji mereka gitu ya. Dan berarti apa, memantik sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ini mudah-mudahan jadi satu pembelajaran ya, bahwa korupsi di negara kita itu masih sangat menjadi ekstra ya, extraordinary crime, jadi benar-benar kejahatan ekstra yang jadi mudah-mudahan ya jadi apa ya, atensi buat pemerintah, buat para pejabat untuk ya haruslah berubah gitu. Pemimpin itu al-imamu khadi'uhum gitu ya. Standar pemimpin di dalam Islam itu kan pelayan ya, yang dipimpinnya, bukan malah sebaliknya menampilkan kehidupan kemewahan di saat bukan hanya negara kita ya, secara global kita lagi mengalami krisis gitu ya. Nah, ada nggak sih tokoh atau sahabat Nabi sendiri atau sahabat Nabi yang memang menampilkan karakter kepemimpinan yang sangat kuat gitu dan itu menjadi teladan bagi pemerintahan di bawahnya? Iya, saya kira kalau pemimpin ideal Rasulullah ya, dan kita sudah tahu itu sebagai uswatun hasanah. Tapi hari ini kita mau belajar Mas Rifki, ada seorang yang lahir tahun 63 Hijriah yang kita kenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz.
Bahkan saking luar biasanya disebut Umar II gitu ya, saking kemiripan kepemimpinannya dengan Umar bin Khattab. Seseorang yang kita tahu Khulafaur Rasyidin itu kan mestinya cuma 4 orang. Ini disebut Khulafaur Rasyidin kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz. Seseorang dari Bani Umayyah yang luar biasa kepemimpinannya. Dan ternyata ada nasab juga, ternyata ibunya itu Laila ternyata cucunya Umar bin Khattab. Bayangkan beliau itu kemudian pernah jadi gubernur Madinah, sukses sekali. Gubernur itu mungkin di kita itu tingkat 1 ya. Dan kemudian karena satu dan lain hal, orang baik itu semuanya sukses, itu difitnah. Dan kemudian oleh pemerintahan Bani Umayyah itu sempat dipecat oleh pemerintahan pusat Damaskus. Sampai akhirnya dia mengalami momentum ketika Sulaiman bin Abdul Malik, itu sebenarnya saudaranya Umar bin Abdul Aziz, kan mestinya lanjut ke anaknya, dan anaknya kemudian putra mahkota mangkat. Anak keduanya ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal, anak keduanya itu lagi perang di Konstantin. Tetapi kemudian dari surat wasiat itu nggak ada yang menduga ketika diumumkan di Masjid Damaskus, ternyata penasihat raja memanggil Umar bin Abdul Aziz untuk berdiri dan dibacakan surat wasiatnya. Sulaiman itu terkesan dengan kepribadian Umar bin Abdul Aziz waktu mimpin Madinah, gubernur Madinah, akhirnya diangkat berdasarkan surat wasiat untuk menjadi khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Yang menarik Mas Rifki, ketika disuruh berdiri dan kemudian diangkat berdasarkan surat wasiat itu jadi khalifah, dia mengatakan ini sesuatu yang nggak pernah dimusyawarahkan dengan saya, gitu. Apalagi saya tidak minta. Oleh karena dia naik ke panggung dan mengatakan, wahai seluruh yang hadir, baiat yang ada di Anda saya tarik, Anda nggak perlu membaiat saya, dan silahkan pilih di antara seluruh yang hadir atau siapapun yang terbaik, mari kita angkat jadi pemimpin. Dibayangkan dijadiin khalifah tapi masih mengatakan tidak, dan kemudian ngerasa tidak diajak musyawarah, terus kemudian dia tidak meminta itu, dan bahkan mengembalikan baiat untuk jadi khalifah itu dikembalikan ke rakyatnya, dan rakyat selalu memilih. Dan jadi kira-kira menolak aklamasi dan mencoba ya, bahwa di dalam Islam kan nggak ada boleh pemimpin yang meminta-minta jabatan kan. Dan yang luar biasa, seluruh orang yang ada di Masjid Damaskus itu tidak bergeming dan kemudian tetap membaiat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa yang dia lakukan setelah semuanya ternyata masih percaya sama Umar bin Abdul Aziz? Bukan pesta, bukan kegembiraan, tapi menangis. Menangis karena betapa beratnya amanah untuk menjadi pemimpin. Karena buat Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin, adalah pelayan bagi yang dipimpin. Dia segera melakukan satu hal yang mungkin terbalik kalau di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia, kalau jadi pemimpin kan dari rumah pribadi ke rumah dinas, dia sebaliknya. Ditawarin tinggal di istana, tapi dia memilih untuk tinggal di rumah pribadinya. Bahkan ketika dia lelah di siang hari, mau tidur sejenak saja, karena habis menguburkan Sulaiman bin Abdul Malik, saudaranya, dia mengatakan, saya mau istirahat sebentar ya, nanti karena terlalu capek, dan kemudian nanti duhur saya bisa jamaah sama seluruh rakyat. Anaknya ngingetin gitu, kok Anda bisa beristirahat? Emang Anda sudah menjalankan perintah menjadi khalifah? Apakah Anda yakin nanti sholat duhur masih punya umur panjang dan kemudian amanah itu Anda sudah tunaikan? Akhirnya dia bergegas, nggak jadi tidur dan kemudian melanjutkan kepemimpinannya. Ini yang saya kira satu elemen penting ya, seorang pemimpin itu seseorang yang siap memberikan segalanya untuk yang dipimpinnya, bukan kemudian mengambil fasilitas sebanyak mungkin dari fasilitas negara dan untuk kepentingan pribadinya. Bayangkan Mas Rifki, ketika diangkat jadi khalifah, itu punya harta, kalau di Indonesia itu laporan harta kekayaannya itu 4.000 dinar. Ketika turun selama 2 tahun dia memimpin, karena umur 37 kan beliau wafat, cuman sebentar 2 tahun. Hartanya bukan nambah 10 kali lipat, tapi berkurang, tinggal 400 dinar. Tinggal 10%-nya. Tinggal 10%-nya. Karena yang lain-lain itu dikembalikan, disedekahkan di Baitul Mal untuk kepentingan yang dipimpin. Dan itu
kayak negeri dongeng ya, tetapi itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz disebut Umar II, disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Itu salah satu hal yang menurut saya penting ya dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama saya kira beliau warok ya. Warok itu orang yang jaga hatinya, memastikan apa yang dia makan, apa yang dia gunakan itu tidak haram, apalagi tidak syubhat. Syubhat itu masih gray area, apalagi kemudian haram. Dia pastikan betul tidak menggunakan fasilitas negara, karena kita tahu kan ini cerita yang sangat populer karena beliau menggunakan rumahnya untuk kepentingan pemerintahan, dia nggak tinggal di istana. Jadi dia pastikan betul kalau menggunakan fasilitas negara kan dapat dana gitu. Itu kalau untuk kepentingan negara dia gunakan. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, kalau tamu itu dia tanya dulu ke tokoh-tokoh. Untuk urusan apa gitu. Kalau urusan negara berarti dia boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi kalau untuk pribadi dia gunakan apa yang dia punya. Itu kan satu hal yang hari ini langka ya, nyari pemimpin seperti itu. Yang kedua sederhana. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu bukan orang miskin, tapi kemudian hidupnya sangat sederhana. Kemudian dia mengerjakan urusannya sendiri. Bahkan ketika beliau sakit menjelang wafatnya itu banyak kayak semacam menteri-menterinya datang itu kaget karena bajunya tuh lusuh gitu ya. Apakah nggak ada baju lagi? Beliau ini banyak orang yang datang nanti ya. Bajunya yang lain di lemari juga sama semuanya. Sederhananya seperti ini. Kesederhanaan ini yang saya kira penting ya. Di saat tadi Mas Rifi mengatakan banyak pejabat pamer kekayaan gitu ya. Pejabat eselon 3 gajinya berapa tapi hartanya 56 miliar gitu, nggak sebanding dengan pemasukan dari gaji per bulannya. Hal-hal kayak gitu itu kan jauh dari hal-hal yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang menarik, beliau selain waro, beliau selain hidup sederhana, tapi beliau itu egaliter. Bagaimana melihat masyarakatnya itu tidak dibeda-bedakan. Dulu itu Mas Rifki, orang Arab sama non Arab, mawali itu dibedakan. Kalau non Arab walaupun dia sudah muslim mu'alaf itu kelas 2 gitu. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz kemudian beliau diangkat menjadi khalifah, dia samakan bahwa seluruh warga negara berhak diperlakukan sama dengan kewajiban dan tentunya dengan hak yang sama. Dan itu satu terobosan yang luar biasa. Dulu kemudian orang-orang Arab yang first class, yang kemudian mawali itu orang-orang non Arab itu second class, sekarang disamakan dan dia perlakukan manusia dengan kederajatan yang sama. Itu kalau zaman sekarang kan luar biasa ya, bahwa kita punya suku-suku gitu. Suku Quraisy juga dulu tuh luar biasa gitu ya. Tapi sekarang di Indonesia itu kalau bisa bersuku-suku ini bagaimana kemudian kita ikut egaliternya seorang bin Abdul Aziz yang saya kira penting sekali. Sebab kalau pembedaan itu dibiarkan, suku-suku yang ada, kemudian benih-benih pertikaian, benih-benih permusuhan akan muncul gitu. Itu saya kira penting ya. Bahkan kemudian dulu sebelum Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang non Muslim yang tinggal di kekuasaan Bani Umayyah itu harus bayar zakat, bayar pajak, pajaknya pajak jizyah ya. Bahkan orang-orang yang mu'alaf saja kalau non Arab itu harus pakai bayar pajak mu'alaf. Udah mu'alaf suruh bayar pajak. Apa yang terjadi ketika Umar bin Abdul Aziz, orang-orang non Muslim itu dibebaskan untuk bayar pajak, dan gara-gara itu mereka berbondong-bondong masuk Islam karena luar biasa kagum atas kebijakan seorang Umar bin Abdul Aziz. Dan saya kira ini penting ya. Ini berapa tadi? Sudah waro, kemudian hidupnya sederhana, kemudian egaliter. Beliau juga sangat adil gitu ya. Adilnya itu ya dia tidak membeda-bedakan. Pejabat dilarang berbisnis gitu, anak-anaknya dilarang ikut-ikut campur dalam urusan itu, dan keadilannya dia samaratakan, siapapun tidak tajam ke bawah kemudian hukum dan tumpul ke atas, tapi semuanya. Dan bahkan beliau mengatakan tugasnya para gubernur, para pejabat itu melayani, mendengar keluhan masyarakat. Kalau ada keluhan nggak didengar, lapor saya, yang lapor dikasih hadiah, diapresiasi. Dan itu sesuatu yang kita tahu ya, zaman-zaman kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu kan segelintir khalifah aja yang monumental, lebih banyak yang lain bersenang-senang di ruang-ruang menara mercusuar istana-istana mereka. Dan Umar bin Abdul Aziz tidak memilih itu dan memilih menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi begitu
hebatnya Umar bin Abdul Aziz dengan jabatannya, kekhalifahannya kan dari mana-mana ya, cakupan wilayahnya, tapi beliau begitu rendah hati. Oke. Cerita yang paling itu kan populer biasanya yang ketika fasilitas negara dan fasilitas pribadi. Ketika orang datang ditanya untuk keperluan negara atau untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi, penerangan yang menyala di lampu lilin lah ya, itu ditiup kalau untuk urusan pribadi. Tapi kalau untuk negara biarkan menyala untuk menerangi ruangan itu. Nah, tapi gini Pak Ustadz, ada juga mungkin yang mengatakan bahwa ya dulu mungkin itu diterapkan, ya sangat kontekstual, tapi sekarang nggak, kayak sepertinya seperti jauh panggang dari api gitu, jauh sekali gitu. Ya seperti misalkan dulu founding fathers kita juga sebagian ada yang karakter tadi ada di mereka, misalkan Muhammad Hatta gitu, yang sangat sederhana, bahkan mengidam-idamkan selama hidupnya satu merek sepatu dan sampai akhir hayatnya tidak bisa membeli sepatu itu gitu. Nah, bagaimana komentar Ustadz terhadap hal ini? Iya, makanya kemudian kita coba jadikan tokoh-tokoh seperti ini tuh menjadi kesadaran bersama masyarakat. Sehingga tadi kasusnya ketika tahun depan kita memilih pemimpin, ya standar milih pemimpinnya jangan pemimpin yang seperti itu, minimal pemimpin yang punya karakter-karakter, minimal mereka sudah selesai dengan dirinya gitu ya, tidak kemudian attach dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Kalau enggak pasti memikirin dirinya sendiri gitu ya. Dan ini yang tidak muncul, maka kemudian kalau masyarakat masih melihat pemimpin itu yang dilihat kemewahannya gitu, apa yang nampak, maka para calon-calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif yang dimunculkan dalam kampanyenya bukan kampanye-kampanye integritas kan, bukan kampanye moral, tapi kampanye bagaimana dia naik mobilnya, bagaimana kemudian bukan program, bukan pemikiran gitu. Nah, kesadaran masyarakat itu harus ditumbuhkan Mas Rifki. Paling tidak kita punya apalah seberat darah gitu dengan perbincangan kita untuk memantik kesadaran itu gitu. Yang menarik kan Umar bin Abdul Aziz itu begitu sederhana tapi juga begitu rendah hati, bayangkan, dan kemudian beliau begitu telaten. Telaten itu dalam arti Umar bin Abdul Aziz kan pernah ini pun jadi pemimpin, ada kemusyrikan, ada segala macam, hancurin aja. Umar bin Abdul Aziz mengatakan enggak lah, dulu khamr juga enggak langsung diharamkan. Jadi ada tadarruj ya, bagaimana ada berangsur-angsurnya satu kebijakan. Dan di negara kita kan penting ya, sekarang undang-undang kan dibikin begitu cepat, tidak memperhatikan masyarakat siap atau tidak. Saya kira harus belajar sama Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau tahu betul ya suara paling dalam apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dan beliau kemudian ngambil keputusan untuk itu. Dan luar biasa Mas Rifki, walaupun cuma 2 tahun ya, kita tahu ya kesuksesan Umar bin Abdul Aziz. Dulu itu zaman-zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz itu sentralistik, kayak dulu Jawa Center lah gitu ya, atau Jakarta Center. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai Afrika, sampai negeri-negeri jauh yang mawali, negara-negara Arab itu pembangunan disamaratakan, diratakan kesejahteraannya. Guru-guru diberi tunjangan, sekarang sertifikasi gitu, yang sebelumnya tidak begitu diapresiasi, tapi kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz diberikan penghargaan yang luar biasa. Administrasi negara dirapikan, ada baitul mal, ada administrasi kas, gaji dan sebagainya, dan semuanya rapi gitu. Bahkan kita tahu kodifikasi hadis itu kan baru terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada pembagian hadis sahih, ada dhaif, ada maudhu dan sebagainya itu pada Umar bin Abdul Aziz. Dan belum lagi ada satu hal yang menarik Mas Rifi, kita sering lupa bahwa ketika khutbah Jumat di negara kita itu kan selalu di akhir khutbah kedua selalu ada bacaan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum. Itu momennya, ada momentumnya dan karyanya paling tidak Umar bin Abdul Aziz, karena zaman beliau sebelum naik itu pertarungan antara pertarungan politik. Iya, pertarungan Bani Umayyah dan Bani Hashim, caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib itu di setiap mimbar dalam tanda petik wajib gitu. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan tidak boleh ada lagi para pemimpin para khatib kemudian menyampaikan caci maki di dalam mimbar-mimbar mereka, karena dengan itu kemudian diganti dengan ayat tadi, dan
di zaman Umar bin Abdul Aziz lah kemudian Bani Umayyah gitu, pertikaian antar suku Syiah dan sebagainya itu bisa rukun. Sayangnya cuma 2 tahun dan kita tahu kemudian tidak begitu bagus kelanjutannya, sehingga kemudian kita Bani Umayyah itu kan selalu kenalnya padahal ada puluhan khalifah, yang kita kenal cuma siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bani Abbasiyah puluhan pemimpin, yang kita kenal siapa? Harun ar-Rasyid dan sebagainya. Saya kira itu jadi otokritik buat kita. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa ya karakter pemimpin dari Umar bin Abdul Aziz ini. Semoga para pemimpin kita bisa meneladani ya. Kalau memang tidak bisa semua, paling tidak sebagiannya gitu. Ya, intinya bahwa apapun kalau kita sudah menjadi pemimpin, itu kita punya tanggung jawab besar. Bukan hanya pada rakyat, tapi juga pada Allah. Ya, karena nanti apapun yang kita dapatkan dari yang kita hasilkan dari kepemimpinan kita, itu akan ditanya dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.